Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan membahas tentang Mycobacterium tuberculosis. Jadi pastikan kalian tonton video ini sampai selesai ya, karena kita akan membahas hal-hal menarik dan bermanfaat. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita mulai. Nah, di sini kita akan membahas apa itu Mycobacterium tuberculosis. Nah, Mycobacterium tuberculosis ini merupakan spesies bakteri patogen yang menjadi agen penyebab tuberkulosis. Bakteri ini ditemukan pertama kali pada tahun 1882 oleh seorang ilmuwan bernama Robert Koch. Mycobacterium tuberculosis ini memiliki ciri khas lapisan lilin yang tidak lazim pada permukaan selnya, yang membuatnya tahan terhadap banyak kondisi lingkungan yang biasanya merusak bakteri lain. Nah, pengertian tuberkulosis atau TB adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Beberapa gejala umum yang biasanya muncul pada penderita tuberkulosis yaitu pertama, batuk kronis. Batuk kronis ini berlangsung lebih dari 2 minggu atau bahkan berbulan-bulan. Batuk ini bisa disertai dengan dahak, terutama pada tahap lanjut bisa berdarah. Kedua, penurunan berat badan. Kehilangan nafsu makan dan penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan secara jelas. Yang ketiga, demam yang tidak mereda, terutama di malam hari, seringkali disertai dengan keringat malam yang berlebihan. Nah, yang keempat, nafsu makan menurun. Hilangnya nafsu makan yang menyebabkan penurunan berat badan. Adapun penyebaran tuberkulosis yaitu dapat menyebar dari satu individu ke individu lain melalui udara ketika orang yang terinfeksi batuk, bersin, atau bahkan hanya berbicara. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran tuberkulosis seperti kontak dekat. Semakin dekat kontak dengan penderita tuberkulosis, semakin besar risiko penularan terjadi. Kedua, lingkungan yang padat. Tempat-tempat dengan keramaian dan ventilasi yang buruk meningkatkan risiko penyebaran tuberkulosis. Yang ketiga, kekebalan tubuh. Individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, seperti penderita HIV, anak-anak atau lansia rentan terhadap infeksi tuberkulosis. Diagnosis tuberkulosis melibatkan beberapa metode untuk mendeteksi keberadaan bakteri Mycobacterium tuberculosis dalam tubuh. Beberapa digunakan termasuk tes dahak, tes kulit, tes darah, yang dimana penderita diminta untuk mengumpulkan sampel dahak yang kemudian diperiksa di laboratorium untuk mendeteksi bakteri TB. Untuk tes kulit, menyuntikkan protein tuberkulin di bawah kulit dan kemudian mengevaluasi reaksi kulit setelah beberapa waktu. Tes darah mengukur respon sel darah terhadap bakteri TB. Cara pengobatan yang terkena penyakit TB yaitu adapun obat yang namanya isoniazid, di mana obat ini sangat efektif dalam membunuh bakteri tuberkulosis dan sering digunakan sebagai bagian dari terapi kombinasi. Yang kedua, rifampicin merupakan obat kunci dalam pengobatan tuberkulosis dan sering digunakan bersama dengan obat lain untuk mencegah resistensi bakteri. Ketiga, pyrazinamide, yang dimana digunakan untuk membunuh bakteri tuberkulosis yang berada dalam kondisi tertumbuh di dalam tubuh. Pencegahan terhadap TB yaitu vaksin direkomendasikan diberikan kepada bayi segera setelah lahir atau pada usia awal untuk melindungi dari infeksi tuberkulosis. Kedua, menjaga kebersihan lingkungan, terutama ventilasi udara yang baik dan sanitasi yang bersih. Ketiga, menghindari kontak dengan penderita tuberkulosis aktif. Menghindari kontak langsung dengan penderita tuberkulosis aktif terutama selama mereka dalam tahap penularan. Yang keempat, pemantauan kesehatan tes. Rutin memantau kesehatan dan melakukan tes tuberkulosis jika memiliki risiko tertular, seperti kontak dengan penderita TB aktif atau memiliki kondisi medis tertentu yang meningkatkan risiko infeksi.
Yang kelima, pengobatan penderita tuberkulosis. Penting untuk memastikan penderita tuberkulosis mendapatkan pengobatan yang tepat, konsisten, dan selesai sesuai rekomendasi dokter untuk mencegah penyebaran infeksi. Adapun dampak seperti stigma sosial terhadap penderita. Penderita tuberkulosis sering mengalami stigma sosial di masyarakat karena ketidaktahuan dan ketakutan akan penularan penyakit. Kedua, dampak ekonomi. Tuberkulosis dapat memberikan dampak ekonomi dan signifikan bagi individu dan masyarakat, terutama dalam hal biaya pengobatan, kehilangan produktivitas, dan penurunan pendapatan keluarga. Ketiga, upaya meningkatkan kesadaran masyarakat. Penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tuberkulosis, gejala, cara penularan, pencegahan, dan pengobatan yang efektif. Sekian dari pemaparan materi yang saya bawakan. Saya harap video ini dapat memberikan inspirasi dan informasi yang berharga bagi Anda. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.